Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah Wilayah Kecamatan Betara, Bapak Muhammad Basimin. SPD. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru SD Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kegiatan kita pada hari ini seminar proyek transformasi kepemimpinan sekolah diklat bakal calon kepala sekolah tahun 2025. Susunan acara pada hari ini yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah padaku, bersamalah aku berdiri, jadi anugerah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangkitlah badannya untuk Indonesia Raya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Saripudin kepada Bapak Saripudin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan yang mulia ini, kami memohon kehadiran dan ridho-Mu agar seluruh rangkaian acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 15 Tanjung Jabung Barat kepada Bapak Bohari Muslim SPD SD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati guru kami, orang tua kami, guru kita semua, yakni Bapak Haji Basimin selaku pengawas
sekolah wilayah Kecamatan Betara, yang saya hormati Bapak Ibu pada Majelis Guru SD Negeri 15 Tanjung Priok Barat, yang alhamdulillah pada hari ini dapat hadir dalam acara seminar proyek transformasi kepemimpinan sekolah Diklat BCKS tahun 2025. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita semua di sini dihitung sebagai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga melalui wasilah kegiatan ini Allah mempermudah segala urusan kita. Amin. Menyembuhkan semua keluarga kita yang sedang sakit dan sedang susah, dan diberikan kita keberkahan di dunia hatta akhirat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru yang saya muliakan, saya aturkan ribuan terima kasih kepada Bapak pengawas yang hari ini telah sudi kiranya menghadiri kegiatan salah satu amanah dari Diklat BCKS yang telah diikuti oleh Bu Nurgayah dan oleh saya sendiri yang kemarin berlangsung 10 hari di BPMP Provinsi Jambi. Kegiatan ini mengamanahkan kepada seluruh peserta untuk mencoba menganalisis rakor mutu pada satuan pendidikan di mana peserta itu bertugas, kemudian merancang kegiatan transformasi inovasi kepemimpinan dalam rangka untuk mengintervensi dari hasil analisis rapor mutu pendidikan pada satuan pendidikan di mana peserta Diklat BCKS itu bertugas. Dan kegiatan ini, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dipantau langsung oleh Kemendikbudristek, dikarenakan ini adalah amanah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 mengenai tugas guru yang diberikan tambahan tugas untuk menjadi kepala satuan pendidikan tahun 2025. Acara selanjutnya arahan oleh pengawas sekolah wilayah Kecamatan Betara kepada Bapak Haji Muhammad Basimin SPD, disilakan. Udah Muhammad ini ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 15 Tanjung Priok Barat, dan yang saya hormati peserta seminar, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta seminar pada hari ini. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah terlebih dahulu saya bicarakan kemarin bahwa ini tindak lanjut daripada Permen nomor 13 tahun 2025, bahwasanya untuk tahun ini kepala sekolah yang PLT itu segera dipendidikan, karena tidak ada lagi istilahnya di Indonesia ini yang kekosongan. Jadi
saya mengharapkan kepada seluruh majelis guru, yang terutama golongan 3C, tidak menutup kemungkinan kami akan membuatkan SK sebagai kepala sekolah definitif. Setelah nanti dapat SK definitif, dia akan didiklatkan setara 300 jam atau 10 hari di LPMP, sisanya in-on. Ubahnya seperti ini. Ini kalau tidak salah di TKS ini yang gelombang kedua, Sangga Barat 30, Tanjab Timur 30, 29. yang kedua ini khusus Tanjung Jabung Barat dan Timur, yang di wilayah 8685. Cina. 8685. Mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kita dapat biaya dari Petro Cina. Untuk nanti yang 2026 mungkin itu akan dibiayai Pemda, Bapak Ibu, ya, karena kemarin kami rapat itu bahwa golongan 3C untuk daerah non di sana banyak yang tidak ada, karena kami kemarin yang menerima materi ini di Hotel Aston 3 hari itu, yang diundang itu Bupati, Pemda, BKSDM, Dinas, Aksi. Saya sebagai Aksi, dan saya juga langsung diwawancari oleh Kemendagri. Saya dipertanyakan berapa binaan sekolah Pak Haji. Saya bilang 50. Tidak Pak, 10 sekolah. Saya jawab, karena binaan saya itu pengawasan banyak yang meninggal dan banyak yang pensiun. Tidak ada pengangkatan baru. Kemudian beliau menanyakan kepada saya, siapa yang mengerjakan ini, Dapodi? Saya bilang, perangkaplah guru. Untuk acara selanjutnya, pemaparan proyek transformasi Kenapa hilang itu kayak gitu bisa ya? diklat bakal calon kepala sekolah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Nurgaya SPDI. Kepada Ibu Nurgaya SPDI disilakan. Itu udah apa ya layarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Haji Basimin SPDSD, terima kasih Bapak sudah mau hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru yang berkenan hadir juga di sini. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk acara kita di sini. Sudah dengan direpotkan dengan aktivitas kita sekarang, yaitu sibuk dengan penyisian rapor, pengolahan rapor, dan bakal akan mengeprint lapor juga. Nah, atas itu saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tidak putus-putusnya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di acara seminar proyek transformasi kepemimpinan sekolah di Klub BKCS tahun 2025. Salat beriring salam, tak lupa pula marilah sama-sama kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan jasa dan pengorbanan beliau kita ada di zaman yang penuh ilmu, pengetahuan, iman dan Islam. Nah, selanjutnya ucapan maaf juga Bapak Ibu. Yang pertama sudah merepotkan. Yang kedua terima kasih kepada ikut berpartisipasi juga kepada Pak Rido, Pak Paris, dan kepala sekolah juga telah membantu suksesnya acara kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya berdiri di sini sebelumnya bukan apa ya,
karena tuntutan tugas, tapi insya Allah bagaimanapun caranya akan kita laksanakan dengan baik. Nah, dari selama 10 hari kita diklat itu, inilah tugas akhir kita. Nah, di sini diharapkan para BKCS itu melakukan inovasi transformasi untuk sekolah satuan pendidikan yang mereka tempat tugas mereka, intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di sini langsung saja seminar ini berjudul Menuju Sekolah Berbudaya Positif, Pembelajaran Inovatif dan Layanan Prima. Di sini sepertinya ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, visi proyek ini Bapak Ibu mewujudkan sekolah dengan budaya positif, pembelajaran inovatif dan layanan prima melalui kepemimpinan transformatif yang kolaboratif dan berkelanjutan. Ini adalah visi proyek dari judul yang kita angkat Bapak Ibu. Nah, kenapa visinya seperti ini? Tentu ada yang pertama itu ada tantangannya Bapak Ibu. Latar belakang tantangan mutu pendidikan berdasarkan rapor pendidikan 2025 yang mana sudah disampaikan juga oleh kepala sekolah kita tadi. Dari elemen-elemen yang ada di rapor pendidikan Indonesia kita, rapor mutu pendidikan Indonesia kita itu dari capaiannya ada elemen yang karakter, kemudian ada juga karakter dari peserta didik kita Bapak Ibu, kemudian ada juga kualitas pembelajaran di situ, kemudian ada lagi layanan sekolah. Nah, di sini untuk lebih jelasnya akan saya paparkan juga Bapak Ibu. Bisa kita lihat bersama. Nih. Pada indikator. Nah, ini artinya yang 3 yang kita bahas di sini Bapak, itu adalah indikator prioritas kita. Kelemahan kita ada di situ. Di situ ya. Nah, di sini juga saya berdiri di sini bukan mengajari Bapak Ibu, bukan untuk mengejar sekolah kita yang seperti ini tidak. Saya di sini kita sekedar introspeksi refleksi kita gitu Bapak Ibu. Gimana ke depannya, apa yang harus kita lakukan, kemudian dengan cara apa penyelesaiannya, dan hasilnya sesuai dengan rapor pendidikan kita ini. Yang pertama dari capaian sedang itu bisa berubah menjadi baik. Dan tidak ada lagi itu warna merahnya Bapak Ibu, kalau bisa kita hijaukan lagi. Nah, di sini saya mengajak diri saya dan kepada Bapak Ibu semua, sama-sama kita berkolaborasi, refleksi kita apa, yang akan kita lakukan apa, kemudian supaya hasilnya yang kita harapkan itu tidak lagi turun. Bapak Ibu kan turun enggak Bapak Ibu? Dari sumber data dari Asesmen Nasional di 2024. Ya kan? Nah, di situ angkanya yang pertama di 2024 itu 57,5. Ternyata di 2025 hasilnya 54,2. Jadi ada penurunan 3,30. Ya tidak besar tapi lumayan lah gitu Bapak Ibu, mempengaruhi juga kan ternyata di situ merah gitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Itu ada poin-poinnya, ada capaiannya sebenarnya sudah benar Bapak Ibu. Di indikator capaian itu capaian deskripsi maksudnya, peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebajikan global. Namun, nah ini ada namunnya Bapak Ibu, masih perlu didukung untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu PR kita Bapak Ibu. Itu aja gitu. Nah, sebenarnya mereka sudah cuman perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Nah, budaya dikatakan di situ di latar belakangnya atau ada isu strategisnya itu budaya positif belum konsisten Bapak Ibu. Sebenarnya sudah ada, cuman belum konsisten, belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi dari kualitas pembelajaran kita itu adalah pembelajaran masih konvensional. Boleh saya tunjukkan juga Bapak Ibu. Nah, kualitas pembelajaran itu kita sedang Bapak Ibu. Ya kan? Nah, turun juga 2,38.
dari hasil asesmen nasional di 2024. Jadi sedikit aja Bapak Ibu. Nah, nanti kita cari solusinya bagaimana, refleksi kita bagaimana Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Layanan sekolah belum terdigitalisasi. Kalau ini saya sebenarnya tidak terima Bapak Ibu. Tapi kenapa ada muncul di isu strategisnya, ada ini Bapak Ibu. Layanan sekolah belum terdigitalisasi. Padahal Pak Ridho udah ahlinya tuh di bidang IT. Kita IG kita udah jalan, Facebook kita udah jalan. Itu aja, tapi mungkin ada sedikit yang kita tambah, itu aja nanti mungkin ya Bapak Ibu ya. Dah, lanjut. Transformasi sekolah diperlukan untuk meningkatkan budaya positif, pembelajaran aktif, dan layanan digital. Nah ini Bapak Ibu, tugas kita bersama-sama, saya dengan Bapak Ibu, semua satuan pembelajaran, satuan pendidikan di sini, kita refleksi lah dulu, terlebih dahulu kita refleksi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan proyeknya meningkatkan budaya positif 6 bulan. Ini tujuan proyek kita Bapak Ibu. 70% kelas menerapkan pakem. Kemudian layanan digital aktif 4 bulan. Ini adalah tujuan proyeknya. Kita berjalannya, tujuannya itu Bapak Ibu. Nanti kita bahas satu-satu. Ini isu strategisnya yang tadi. Kalau yang nomor 3 itu saya masih belum terima gitu. Tapi kalau 1, 2 mungkin. Poin 1 dan 2 mungkin gitu. Karena kan memang ada nomor, ada nilainya gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia inovasinya. Dari kenapa diambil proyek transformasi kepemimpinan. Transformasi di sini artinya Bapak Ibu kita berubah yang katanya tadi kita masih konvensional cara mengajar kita, kemudian katanya layanan digital kita masih belum sempurna gitu. Nah, di sini akan kita rubah Bapak Ibu, akan kita capai keberhasilan kita sesuai yang kita inginkan. Refleksinya apa? Nanti kita akan cari solusinya bersama. Nah, di sini saya ada inovasi yang pertama itu adalah pojok apresiasi namanya. Pojok apresiasi ini ditempel di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Namanya pojok apresiasi. Proyek ini itu adalah menguatkan penghargaan perilaku positif, yang mana ada galeri karya siswa, papan target karakter, kemudian kotak umpan balik positif. Nah, apresiasi di sini adalah suatu bentuk penghargaan Bapak Ibu ya. Penghargaan kita atas usaha, atas capaian, atas perilaku positif, dan juga bentuk karya siswa. Dan di sini mereka literasinya dapat kalau kita menerapkan pojok apresiasi. Jadi komponennya itu tidak hanya khusus untuk perilaku positif saja Bapak Ibu, tapi karakternya dapat, literasinya juga dapat. Contohnya nanti kita akan, contohnya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kita buat seropong segi 4 itu Bapak Ibu kan. Nah, kita buat seropong segi 4. Kita tempel di mana pojok bacanya, di mana pojok apresiasi di sini misalkan kita pampang di sini misalnya Bapak Ibu. Nah, di situ kita siapkan kertas warna sticky note yang warna yang lebarnya yang kira-kira bisa jangan kecilnya Bapak Ibu, agak lebar sedikit ada kan. Nah, itu di situ apresiasi yang akan kita terapkan kepada anak itu tujuannya tadi yang pertama, kita menanamkan nilai positif karakter pada anak. Jadi kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karakter anak itu kalau diibaratkan tanah yang subur. Tanah yang subur, apapun bibit yang kita tanam, insya Allah hasilnya akan bagus, tumbuhnya akan menjadi bagus ya Bapak Ibu ya, subur dia. Karena tanah yang subur otomatis bibit yang dihasilkan, tanaman yang tumbuh juga akan menjadi subur gitu. Nah, jadi fondasi pertama itu adalah karakter peserta didik kita. Itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua nanti tujuannya ada juga Bapak Ibu, dampaknya gitu ya. Namun tadi saya lanjut saja, kertas dari karakter yang kita ingin timbulkan dari anak itu, yang pertama itu adalah penghargaan, kemudian ucapan terima kasih. Yang ketiga itu yang tadi saya ada hubungannya dengan literasi, itu mereka mengeksplor kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang apresiasinya itu ditulisnya di situ. Nah, itu literasi mereka juga kan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita masuki sesi tanya jawab. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menanggapi
pemaparan materi dari Bu Nurgaya. Apabila ada, oke, silakan Ibu Irma. Mana Pak yang moto, Pak? Mana yang moto? Mana yang moto, Irma bertanya. Mas, tolong foto, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya guru di kelas 1B. Sebelumnya mohon maaf ini tentang proyek transformasi pemikiran sekolah diklat bakal calon kepala sekolah yang judulnya itu menuju sekolah yang berbudaya positif, manajemen efektif, belajar inovatif, dan layanan prima. Saya mau tanya, kira-kira proyek transformasi yang dipaparkan ini dicapainya tuh untuk waktu yang berapa lama? Atau misalnya 5 tahun, atau misalnya 1 tahun gitu. Nah, jika misalnya waktunya sedikit, misalnya 1 tahun kita capainya yang ini, atau misalnya 1 periode deh 5 tahun kita akan mencapai ini. Kira-kira apakah dengan 3 proyek transformasi yang di sini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 ini kira-kira dapat nggak tercapai dalam waktu 5 tahun. Kemudian yang terkait berbudaya positif, kalau bicara tentang budaya positif, ini kan banyak ya Bapak Ibu budaya positif. Apakah tidak sebaiknya kita membuat lebih rinci budaya positif mana yang mau dilaksanakan? Kalau seandainya kita mau cepat semuanya, apakah kita mampu, apakah terlaksana dalam waktu yang sudah kita tentukan gitu? Atau misalnya kita mau budaya positif dalam lingkup pembelajaran aja, misalnya fokus dalam fokus ketika guru menjelaskan di dalam kelas, tidak ribut, tidak mengganggu temannya, atau juga terkait di lingkungan sekolah mau diambil juga seperti mengumpul sampah dengan sendirinya, datang tepat waktu ke sekolah, budaya antri di kantin, itu kan. Jadi budaya positif ini sangat luas sekali. Yang mana yang mau ditekankan? Ataukah keseluruhan dengan karakter yang baik saja, atau kita pilih karena waktunya nggak jangka waktu yang seberapa banyak yang mau kita jalankan untuk membentuk itu. Kemudian dalam perjalanan nanti kita menjalankan ini, tindak lanjut kita seperti apa? Terkadang kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya, cuma dari tindak lanjut dari kita kira-kira ukurnya dari dia saya gitu. Nah, jadi pola ukur dari kitanya nih yang belum ada gitu, refleksinya seperti apa? Kadang-kadang kita ini malas direfleksi, segan gitu, nah malas menerima komentar gitu, apapun yang hal-hal yang negatif kan harusnya kita jadikan satu motivasi untuk diri kita gitu. Nah, saya cuma nanya itu kira-kira berapa lama budaya positifnya yang mana yang mau kita terapkan? Kalau yang dipaparkan tadi lebih kepada yang di dalam kelas, apakah hanya itu saja atau budaya positif lainnya? Terima kasih. Langsung baik dulu. Hah? Ya, terima kasih Bu Irma yang sudah mau bertanya. Tidak jelas aku nambahin. Oke, terima kasih Bu Irma. Nah, di sini dari budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Namun di sini karena fokusnya di dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sebenarnya sudah itu Bapak Ibu. Ini kita lihat di lapor kita ya. Nih, sudah di deskripsi capaiannya itu udah Bapak Ibu. Peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter, belajar Pancasila yang berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis serta berkebanekaan global. Jadi secara umum memang budaya positif ini banyak sekali. Itu secara umum ya Bapak Ibu. Namun spesifikasinya saya ambil untuk pembelajaran kita di dalam kelas yang mana
yang kita kita hadapi itu kan ketika kita mengajar tuh Bapak Ibu, mengajar di dalam kelas. Nah, ketika mereka di lingkungan sekolah juga ada, itu ada di lingkungan sekolah, kemudian di rumah kan kita tidak sampai. Namun pada dasarnya kita tetap akan menanamkan karakter. Penguatan karakter itu penting. Saya bilang tadi Bapak Ibu, jika tanahnya subur, insya Allah bibitnya akan tumbuh dengan baik, dengan subur juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu nilai karakter. Karakter di sini banyak sekali. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, ini kita kembali ke sini ya, bentar, biar jelas Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dari positifnya itu ada Bapak Ibu, yang mana lingkungan kelas menjadi lebih positif dan berkarakter tadi. Kita di sini memang karena kita di kelas, karena kita mengajar, dan ketika dalam pembelajaran tadi kita bergelut dengan peserta didik yang kadang hiruk pikuknya dengan masalah mereka masing-masing gitu kan. Nah, di sini saya mencoba itu Bapak Ibu, menerapkan pojok apresiasi ini tadi. Mereka bisa, pikiran mereka itu tidak lagi yang pecicilan sana sini. Mereka cuma berpikir gini, oh hari ini kebaikan aku apa ya, aku pinginnya apa ya, oh hari ini kesalahan aku apa ya, aku pingin kesalahan ini jangan aku ulang lagi. Jadi ketika anak ini mau melakukan apapun hal yang di dalam kelas, misalkan mau ribut, mau omongannya kotor atau omongannya tidak baik gitu, jadi berpikir, nanti kan aku terpampang tuh di pojok apresiasi aku. Itu salah satunya kita menekan perilaku negatif anak Bapak Ibu. Kita hadirkan yang positif-positifnya aja Bapak Ibu, seperti itu. Dan dampaknya juga di sini apa tadi, mereka bisa mencari, oh hari ini aku harus berbuat baik ini, oh hari ini aku salahnya ini, aku harus mengurangi. Intinya balik lagi ke situ Bapak Ibu, Bu Irma gitu. Jadi untuk jangka panjang, kalau ini ada dampak yang diharapkan, itu ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Nah, tergantung kita. Jika ini berjalan, insya Allah prosesnya prosesnya berjalan dengan baik, saya rasa jangka panjang bisa kita rasakan dampak jangka panjangnya. Terbangunnya budaya apresiasi disiplinnya apa, tidak ribut di kelas, ketika guru menerangkannya mendengarkan, tidak ada kata-kata yang kita dengar yang tidak bagus gitu keluar dari bibir anak kita Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin apresiasi ini, kenapa saya bilang apresiasi? Jujur Bapak Ibu, cerita lagi nih. Saya Ibu Sunaiha, Bu Sunaiha tahu dah, Pak Basimin kenal ya. Nah, saya setelah sekarang menjadi adik iparnya beliau. Beliau memanggil saya itu bukan Bu Gaya, enggak, dia panggilnya saya kakak. Itu apresiasi bagi saya senang sekali mendapat panggilan itu. Karena saya merasa itu adalah panggilan yang hangat untuk saya Bapak Ibu. Karena tidak ada batas kekeluargaan, panggilan hangat gitu. Nah, aslinya ada hubungan yang baik ketika kita mendengar kata-kata itu disebutkan dari bibir seseorang. Perasaan kita, oh iya juga ya, oh senang hati kita. Nah, seperti itu, mungkin itu juga lah Bapak Ibu. Ketika anak kita di dalam kelas itu bahasanya tidak mengenakan. Misalkan nih, yang tadi, maaf ya saya tidak sengaja, kata Rapka tadi menabrak si Bunga. Nah, Bunga yang sebenarnya marah karena ada itikat baik dari si Rapka, ya bukan mau tidak mau, suka tidak suka, ya ada juga lah, oh ada itikat baik untuk meminta maaf gitu. Mungkin seperti itu. Harapan kita Bu Irma itu jangka panjang. Karena karakter ini dibawa kemana saja, tidak hanya di dalam kelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk transformasi yang lain untuk budaya positif ini, tidak hanya nanti juga akan ada tuh dari Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya ini, boleh Bapak Ibu juga mungkin punya ide, punya gagasan, punya transformasi juga, punya inovasi juga. Boleh kita bicarakan lagi gimana prosesnya, boleh kita jalankan sama-sama. Mungkin seperti itu Bu Irma. Terima kasih Pak atas arahannya dan masukannya. Terima kasih juga kepada Pak Brian sudah bertanya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.